Perkenalkan, nama saya Nova Graciela Federenci Banunaik dengan NIM 2106050066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran air akibat dari limbah rumah tangga. Baik, pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu pencemaran air. Air adalah salah satu komponen yang dibutuhkan kehidupan manusia. Air merupakan sumber kehidupan semua makhluk. Untuk kepentingan manusia, makhluk hidup, dan kepentingan lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Yang berikutnya yaitu pengertian dari limbah. Limbah yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan. Dengan kata lain, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau seperti rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah, atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat atau konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan. Limbah rumah tangga dapat dibagi dalam beberapa jenis. Jenis limbah rumah tangga yang pertama yaitu pada umumnya sangat bervariasi. Variannya tidak terbatas hanya pada sampah bekas makanan saja. Namun kadang-kadang limbah rumah tangga ada juga yang terdiri atas limbah barang bekas berbahaya atau B3 yang tentu memerlukan penanganan khusus. Jenis limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menurut wujudnya yang pertama ada padat, cair, dan gas. Padat contohnya seperti kaca, plastik, kayu, kertas, dan lain-lain. Jenis limbah rumah tangga cair yaitu contohnya pada tinja atau feses, urin atau air seni, grey water atau sisa pembuangan. Dan yang berikutnya yaitu jenis limbah rumah tangga gas. Contohnya seperti karbon dioksida, freon, PVC, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu limbah cair domestik atau rumah tangga. Limbah cair domestik yang pertama merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan rumah tangga, bangunan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contohnya seperti air deterjen, sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD dan pH air. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik, maka parameter kunci untuk air limbah domestik adalah BOD, TSS, pH, serta lemak dan minyak. Yang berikutnya yaitu parameter untuk menyatakan kualitas air. Parameter untuk menyatakan kualitas air meliputi kandungan kimia dan fisika. Parameter fisika untuk menyatakan kualitas air: suhu, kelarutan, padatan, dan terlarut. Parameter kimia yang menyatakan kualitas air yaitu pH, oksigen terlarut, BOD, dan kadar logam. Yang berikutnya yaitu BOD atau Biochemical Oxygen Demand. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme atau biasanya bakteri untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Mengartikan BOD sebagai suatu ukuran jumlah oksigen yang digunakan oleh populasi mikroba yang terkandung dalam perairan sebagai respon terhadap masuknya bahan organik yang dapat diurai. Yang berikutnya yaitu COD atau Chemical Oxygen Demand. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Yang berikutnya yaitu TSS atau Total Suspended Solid. Residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air. Secara fisika, zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Limbah cair yang mempunyai kandungan zat yang tersuspensi tinggi tidak boleh dibuang langsung ke badan air karena di samping dapat menyebabkan pendangkalan, juga dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam dasar air sehingga proses fotosintesa mikroorganisme tidak dapat berlangsung. Contoh yang termasuk dalam TSS atau Total Suspended Solid yaitu yang pertama ada lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfida, ganggang, bakteri, dan jamur.
Yang berikutnya yaitu tentang limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian, serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat seperti kertas, kayu, kain, karet atau kulit tiruan, plastik, metal, gelas atau kaca organik, bakteri, kulit telur, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu jenis limbah rumah tangga. Jenis limbah rumah tangga dibagi menurut sifatnya. Yang pertama yaitu organik. Yang termasuk dalam jenis limbah rumah tangga organik yaitu yang pertama sisa makanan, sayur-sayuran, daun-daun kering, dan lain-lain. Yang kedua yaitu anorganik seperti plastik, kaca, karet, baterai, dan lain-lainnya. Baik, yang berikutnya yaitu pencemaran limbah rumah tangga dapat dilihat pada gambar. Itu merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga yang berupa air deterjen, sisa cucian, air sabun, dan air tinja, di mana itu sangat mengakibatkan pencemaran air yang begitu parah dan mengakibatkan warna air menjadi keruh atau berwarna hijau. Jadi, pencemaran limbah rumah tangga ini atau pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah rumah tangga dapat berupa sampah, air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci, kotoran yang dihasilkan manusia. Limbah-limbah ini jika tidak dikelola baik, sangat berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar. Dari eksplorasi saya di sekitaran Pantai Sapa itu terdapat suatu pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga, di mana itu sangat tidak nyaman bagi lingkungan sekitar, di mana tempat itu berdekatan dengan tempat wisata Pantai Warna. Di situ dapat membuat pengunjung atau wisatawan tidak nyaman karena bau yang dihasilkan oleh pencemaran air itu. Baik, yang berikutnya yaitu pencemaran limbah rumah tangga akibat sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya dalam proses-proses alam. Sebenarnya tidak ada konsep sampah yang ada, hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Yang berikutnya yaitu air limbah. Air limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik rumah tangga yang terkadang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama kesehatan manusia, sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah. Air kotor adalah air bekas pakai yang sudah tidak memenuhi syarat kesehatan lagi dan harus dibuang agar tidak menimbulkan wabah penyakit. Yang berikutnya yaitu sampah manusia. Sampah manusia atau dalam bahasa Inggrisnya human waste adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencemaran manusia seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai sektor atau sarana perkembangan. Penyakit yang disebabkan virus dan bakteri, salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa atau plumbing. Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang, misalnya sistem urinoir tanpa air. Baik, yang berikutnya yaitu bahaya limbah rumah tangga yang meliputi eutrofikasi, biomagnifikasi. Yang berikutnya penyakit minamata, kualitas air menurun, suplai air berkurang, dan menyebabkan banjir. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah penggunaan pupuk berlebihan yang mengakibatkan sisa pupuk yang berupa nitrat tidak terserap mengalir ke perairan sehingga terjadi kelimpahan nitrat di perairan yang disebut eutrofikasi. Eutrofikasi menyebabkan adanya peledakan pertumbuhan tanaman air atau booming seperti eceng gondok atau ganggang. Matinya organisme air seperti ganggang dan ikan akan mengendap dasar perairan sehingga mengakibatkan dasar perairan menjadi dangkal.
Yang berikutnya yaitu biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah akumulasi bahan pencemar yang bersifat non-biodegradable pada tingkat tropik tertinggi pada rantai makanan. Kasus biomagnifikasi kebanyakan terjadi diawali dengan pencemaran air oleh bahan pencemar yang bersifat non-biodegradable atau tidak dapat diuraikan oleh reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup, contohnya plastik atau karbon. Yang berikutnya ada penyakit Minamata. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah cair atau tiling yang mengandung logam berat, limbah yang dilepaskan ke aliran sungai dan masuk ke dalam teluk di lautan. Air yang tercemar akan masuk dalam tubuh ikan. Limbah cair atau logam dalam tubuh ikan tidak dapat diuraikan sehingga akan berkumpul dalam tubuh ikan. Jika ikan dimakan oleh manusia, terlebih jika tidak dimasak secara sempurna, akan menyebabkan penyakit Minamata ini. Yang berikutnya yaitu kualitas air menurun. Air yang mengalami pencemaran akibat sampah organik akan memiliki kandungan oksigen yang rendah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa kualitas air menjadi menurun. Hal ini disebabkan oleh bakteri pembusuk yang menghabiskan sebagian besar oksigen untuk proses pembusukan sampah tersebut. Yang berikutnya yaitu suplai air berkurang. Untuk sungai yang tercemar biasanya pendangkalan sungai akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh limbah industri yang membusuk menjadi masalah utama dalam pendangkalan air sungai sehingga suplai air pun di lokasi pencemaran menjadi berkurang drastis. Yang terakhir yaitu menyebabkan banjir. Sungai yang diisi oleh banyak sampah organik maupun anorganik yang tidak dapat dibusukkan oleh bakteri pembusuk dapat menyumbat aliran air sehingga bila air pada lokasi tertentu terhambat, maka dapat memuntahkan air sungai di lokasi tersebut sehingga bencana banjir tak dapat dielakkan. Baik, yang berikutnya mengenai solusi menangani masalah limbah rumah tangga. Untuk mengatasi bahaya-bahaya akibat limbah rumah tangga, kita wajibnya memulai dari tindakan-tindakan kecil yang dapat kita lakukan. Adapun berbagai macam penanggulangannya yaitu dengan langkah jangka pendek dan langkah jangka panjang. Langkah jangka pendek, yang pertama tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, baik air di permukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah. Yang kedua, tidak mengotori permukaan tanah. Yang ketiga, menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. Yang keempat, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain. Yang kelima, tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Yang keenam, konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah. Yang terakhir yaitu jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan minimal 10 meter. Yang berikut dengan langkah jangka panjang yaitu yang pertama reduce adalah pengurangan sampah, yang kedua reuse adalah penggunaan kembali, recycle adalah mendaur ulang, recovery adalah upaya pemanfaatan sampah dengan jalan proses untuk memperoleh kembali materi atau energi yang terkandung di dalamnya, dan yang terakhir yaitu replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan bahan tahan lama serta ramah lingkungan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Sekian dan terima kasih.